Bab 141. Ampun Pak, ampun. Ucap Alex panik sedangkan Bayu menahan tubuh besar Boril. Andika berdecak melihat ayahnya kesulitan menahan Boril. Ia pun menahan sisi kiri Boril. Masuk sana Alex, jangan bikin drama di sini. Istri kamu mau melahirkan tuh, tunjuk Andika pada ruangan di mana Stella ditangani. Lia Om. Maksi Om, maaf ya Pak. Ucap Alex sambil terus menuju ruangan itu lalu menutupnya. Bayu dan Andika kompak melepaskan pegangan mereka pada Boril. Ngedrama melulu. Untung gak serumah. Gerutu Andika sambil duduk kembali di samping istrinya. Gue sumpahin punya menantu lebih nyebelin dari si kepriben, loh. Masih. Andika terkekeh karenanya. Gue udah bilang sama Rafa Ahmad supaya Rafathor dididik berbakti dari kecil. Biar gedenya gak melawan. Ke gue, calon mertuanya, plak, au. Andika meringis mendapat pukulan di lengannya dari Riani. Sakit sayang, Riani tak menjawab hanya melihat Andika dengan tatapan judesnya. Kamu gak mau besanan sama mereka. Terus sama siapa? King Faiz deh. Cucunya penyanyi dangdut favorit papa itu. Mau ya? Cek, lagi serius abang, jangan becandai. Protes Riani. Goyangin kepalanya coba Lan. Siapa tahu otaknya miring sedikit waktu kecelakaan kemarin, timpal Boril. Abang gak kecelakaan juga miring tuh kayaknya. Loh? Apa? Kalau gak berhenti, papa siram kalian nih. Dan ucapan lantang Bayu Sebastian Rohichan berhasil meredam dua pria tampan yang berbicara anfaedah tersebut. Selamat ya Ril, kamu resmi jadi kakek sekarang. Cicit laki-laki pertama di keluarga Rohichan, lahir dengan selamat. Ucapan harus penuh puja dan puji syukur kehadirat Tuhan dengan segala maha kebesarannya terlontar dari keluarga Rohichan yang bahagia ini. Tak terkecuali Bayu Rohichan yang tak terasa menitipkan air mata menyambut sang cicit pertama. Aprilia yang berada di pelukan suaminya lalu mengangkat wajah demi melihat ekspresi bahagia Boril. Luar biasa berita bahagia ini padahal sebelumnya Boril sedang kesal dengan wajah memerah namun kini, ia melihat raut kegembiraan penuh haru itu. Selamat ya, Nono. Bisik Aprilia lembut. Boril tersenyum haru lalu mencium pelipis istrinya. Congratulazioniate, Nona, selamat juga untukmu, Nenek. 000K. Setelah dipindahkan ke ruang rawat inap pasien, keluarga besar Rohichan sudah diperbolehkan menjenguk Stella yang beberapa jam yang lalu telah melahirkan seorang putra tampan secara normal dengan bobot 3,5 kg. Dan panjang 50 cm. Selamat ya sayang. Kamu perempuan yang luar biasa. Ucap Boril sambil menyeka air matanya ketika mencium kening Stella. Meskipun dia tidak bisa melihat proses persalinan sang putri namun ia percaya kehadiran Alex dan Cindy sudah berhasil menguatkan Stella. Di masa-masa penting dalam hidupnya tersebut. Papa selalu bangga sama kamu, my princess, me too Papa. Lama keduanya berpelukan membuat siapapun yang melihat bisa merasakan betapa kasih sayang Boril pada sang putri. Setelah itu gantian Aprilia yang melebarkan tangannya kemudian disambut dalam pelukan Stella. Apa rasanya? Tanya Aprilia. Sakit, kapok. Enggak sama sekali.
Kedua wanita cantik yang pada awalnya adalah sahabat dekat tersebut lalu berpelukan kembali. Mereka pernah bercita-cita menikah bersama-sama lalu hamil pun bersamaan dan tak terasa meskipun jalan hidup berubah tak seperti yang mereka inginkan namun intinya mereka tetap mendapatkan kebahagiaan tersebut. Aprilia melirik pada Riani lalu mengulurkan tangannya agar ikut berpelukan bersama Stella. Riani pun tersenyum lalu berjalan perlahan ikut dalam kehangatan tersebut. Cindy, Bayu dan Andika tersenyum ikut bahagia melihat ketiganya. Malam semakin larut berganti pagi tapi mereka tak mengantuk sedikitpun. Alex yang sedang melihat replika dirinya tertidur pulas di box bayi, menoleh terkejut saat mertuanya datang. "Pa." Alex Sarjono pikir kalau sang ayah mertua akan kembali memarahinya. Namun Boril malah memborelnya dalam pelukan kemudian menepuk-nepuk punggungnya. "Selamat ya Alex," merasa terkejut bercampur haru karena baru pertama kali ini Boril memeluknya demikian emosional. Alex lalu balas pelukan sang mertua. "Terima kasih Pa, terima kasih." Boril pun menganggukkan kepalanya. Ia melepaskan pelukan itu lalu melihat ke arah sang cucu. Tampan, merah, dengan rambut yang lebat. Sudah terbayang kalau besarnya akan tumbuh menjadi anak yang gagah. Boril berpikir sebentar kemudian dia melepaskan arloji yang dia pakai dan ia simpan di bantal bayinya Alex tersebut. "Nih baru cucu Sultan, disawer sama Vacheron Konstantin, bukan duit 100.000. Ucap Boril bangga yang kemudian disambut tawa Aprilia. Alex garuk kepalanya yang tak gatal. "Papa. Tahayul Pa, percaya aja." Jawab Alex dengan logat medoknya. "Oh iya, sudah ada nama?" Tanya Aprilia pada Stella. Stella menoleh pada Alex. Alex pun menganggukkan kepalanya. "Satria Gibran Sarjono, nah, ini gimana yang?" Alex sedang melakukan sambungan video call dengan istrinya saat dia berada di peternakan kambing dan membeli seekor kambing untuk akikah putra pertama mereka Satria Gibran Sarjono. Dengan bangga dia menepuk-nepuk punggung dua ekor kambing jantan besar berwarna putih. "Gimana yang? Suka? Suka Mas?" Ucap Stella menganggukkan kepalanya. Ia kini sedang berselonjor di atas sofa di rumah kakek dan neneknya. Semenjak memiliki Gibran, Cindy menyuruh Stella untuk tinggal sementara di rumahnya. Selain karena jarak rumah mereka yang dekat, juga agar mempermudah Cindy membantu Stella yang pastinya kesulitan karena baru pertama kali ini memiliki bayi. Meskipun Aprilia pun menginginkan agar Stella tinggal bersamanya, namun Cindy tidak mengizinkan karena Aprilia pun sedang hamil besar dan harus mengurusi Azam pula. Jadilah gini sampai insert kembali ke rumah besar keluarga Rohichan dan mendapatkan seluruh perhatian dari Cindy ditambah dari Riani yang sama menyayanginya seperti Aprilia. "Iya kan? Bagus." Tante Stella menuduhkan sambungan video call itu pada Riani. "Bagus. Bandotnya Vel." "Teh, kok bandot sih Tante?" "Iya, bandot." Stella merengut. Sebelah tangannya sedang menepuk-nepuk pelan punggung Gibran yang sedang menyusu sementara satu lagi memegang ponsel. Ia arahkan layar itu pada wajahnya lagi. "Mas, iya sayang," sahut Alex, "masa kata Tante Riani nama kambingnya bandot? Kan bandot itu jelek artinya Mas, loh, kambing ini emang namanya bandot sayang." Alex menuduhkan dua kambing besar itu ke layar sambil menepuk lagi punggungnya. "Nih, yang ini namanya bandot yang ini namanya asik. Mereka adik kakak. Paling mahal di peternakan ini. Terkenal dengan nama si bandot asik. Bandot Boril."
Tanya Cindy yang tiba-tiba saja berada di belakang mereka. Riani terkekeh karenanya sedangkan Stella menoleh ke belakang. Bandot asik. Ulang Stella yang dijawab Cindy dengan "oh" pada mulutnya. Potong di mana yang? Langsung di sini aja. Apa bawa pulang ke rumah? Stella terdiam sebentar sebelum menjawab pertanyaan dari suaminya namun Cindy dengan cepat menyela. Potong di sana saja terima jadi jangan lupa videokan agar melihat secara langsung proses pemotongannya. Dimasak di sana. Kita terima jadi. Daripada dibawa pulang nanti berabe. Soalnya namanya mirip sama anak oma yang paling kalem dan gak banyak gaya. Kekehan tawa terdengar dari Riani, Stella dan juga Alex. Siap oma, laksanakan. Terlihat dari layar ponsel tanah Alex bersikap siaga layaknya seorang prajurit yang tangkas menerima perintah dari atasannya. Sambungan pun berakhir. Cindy mengambil baby Gibran dari gendongan Stella. Mumpung lagi tidur, kamu mandi sana nanti suamimu pulang kamu udah wangi. Bukannya bangun menuruti perintah sang nenek ketika putranya diambil, Stella malah tiduran di dekat Riani manja pada tantenya tersebut. Sebentar dulu oma pengen tidur capek. Ish, oma tahu kamu pasti capek. Tapi penting juga buat menjaga kebersihan badan. Dari pagi belum mandi kan? Baju kamu belum ganti dari semalam tuh. Gak malu memangnya ketemu sama Alex dandanan kayak begitu? Stella menggelengkan kepalanya. Mas Alex suka aku apa adanya. Bangganya. Yakin. Suamimu kerja di kantor Lovell. Rekan bisnisnya banyak dari sosialita sampai selebriti belum lagi asisten-asisten dan karyawan kantor yang masih muda dan cantik. Intensitas pertemuan di kantor pasti sering. Serius kamu? Oke. I'm the princess. Gak ada yang bisa kalahin kecantikan aku. Stella langsung bangkit dari sofanya dan segera menuju kamarnya. Cindy menggelengkan kepala atas kelakuan Stella. Tuh lihat, keponakan kamu. Harus dipancing dulu baru mau berubah meskipun oma yakin kalau Alex bukan tipe pria yang jelalatan kalau lihat cewek cantik tapi menjaga tubuh untuk suami itu perlu. Masa suami pulang pakai daster semalam? Gak mandi. Gak bersih-bersih. Riani tersenyum lalu menganggukkan kepalanya sambil mencium tangan mungil Gibran. Cindy memperhatikan wajah sama menantu yang lebih berisi sekarang pipinya terlihat cubi. Begitu juga dengan perubahan bentuk tubuhnya yang mulai ada, dagingnya, sangat jauh berbeda ketika pertama kali Riani datang ke rumah ini mungkin karena hormon kehamilannya. Tapi memang pada dasarnya, Riani ini cantik mau sebanyak apapun bobotnya bertambah tapi tetap saja enak dilihat dengan tidak meninggalkan kesan judes pada wajahnya. Keduanya mengobrol perihal persiapan 4 bulanan yang akan diselenggarakan bersamaan dengan syukuran kehamilan kedua Aprilia dan juga Agikah Gibran. Cindy tidak pernah membedakan antara anak dan menantunya, jika yang satu dirayakan maka yang lainnya pun harus sama, apalagi ini adalah yang pertama untuk Riani. Riani memiliki krisis kepercayaan diri ketika masuk ke dalam lingkungan keluarganya, apalagi jika bertemu dengan keluarga besar Cindy dan juga Bayu, maka ini adalah saat yang tepat agar Riani bisa menyesuaikan diri. Minimnya pendidikan yang diterima oleh sang menantu dan juga kasih sayang yang sama sekali tidak dirasakan oleh Riani membuat Cindy sedikit lebih ekstra memberinya nasihat. Saudara-saudaranya papa suka banget bercanda, Boril itu sering banget dijadiin bahan bulian mereka kalau
Kamu dengar jangan diambil hati ya, kok Bang Boril dibully mah. Cek, karena punya istri muda. Temennya Stella lagi. Ucap Cindy sambil menimang-nimang Gibran yang nyaman dalam pelukannya. Riani pun menganggukkan kepalanya. Nah, bisa jadi Andika juga bernasib sama, makanya kamu tuh harus kuat-kuatin kuping kalau diledekin. Sama saudaranya papa. Tapi, Cindy lalu melihat wajah cantik bule Pangalengan itu. Kalau lihat wajah kamu sih, Mama yakin gak ada yang berani bully, canda Cindy. Riani langsung menaruh kedua telapak tangannya di pipi. Riani memang judes banget ya Ma. Enggak juga sih. Bang Andika juga bilang gitu. Nah, kan. Sekarang giliran Cindy yang salah tingkah melihat perubahan wajah pada Riani yang berangsur sedih. Aduh, enggak kok sayang. Cantik. Emangnya Andika bilang apa? Kata abang, lama-lama wajah Riani mirip Mama. Cindy yang awalnya merasa bersalah karena menganggap kalau menyinggung perasaan sang menantu tersebut lalu kembali menetralkan wajahnya. Mama nggak judes ya, cuman kalau ngomong suka bener aja. Tidak disangka ucapan Cindy itu bisa membuat Riani tertawa, yang kalau boleh Cindy itu jarang sekali melihatnya, oleh karenanya Cindy ikut senang melihat sang menantu sudah bisa bahagia bersama dengan keluarga ini. Selamat sore, Bu Riani. Riani dan Cindy menoleh ke arah samping. Riani terkesiap. Dua pria yang bernetra sama dengannya yang sangat dia rindukan itu kini berada di sampingnya. Bapak, Mang Restu. Riani bangun perlahan karena perutnya yang mengencang, meskipun belum terlalu besar. Dia bangkit berdiri dan memeluk keduanya sambil menangis. Riani kirain de bapak sama Mamang gak jadi datang, ucap Riani senang. Piraku atuh. Acara penting anak bapak gak datang. Jawab Wandi antusias. Mamang apalagi? Restu hanya bisa terdiam dengan netra yang berkaca-kaca melihat keponakannya tersayang baik-baik saja sekarang. Ketika Riani hilang, dia tidak bisa meninggalkan kampung halamannya karena sang istrinya keadaannya tidak memungkinkan untuk ditinggal, sehingga siang malam ia hanya bisa menangis mendoakan keselamatannya. Dan ketika Wandi memberitahu bahwa Riani sudah ketemu, dia pun dengan semangat ingin ikut menghadiri acara 4 bulanannya kelak setelah istrinya sudah bisa ditinggal. Wandi dan Restu lalu melihat Cindy dan menyalami Nyonya Rohichan tersebut dengan sopan. Apa kabar Bu? Baik, Pak Wandi, duduk-duduk. Begitu dipersilahkan, Wandi dan Restu pun langsung mengambil duduk di bagian sofa di seberangnya. Jam berapa dari rumah? Abis zuhur Bu. Jawab Cindy yang kemudian menganggukkan kepalanya. Pak Restu, gimana keadaan istrinya? Alhamdulillah baik Bu, cuma mohon maaf belum bisa datang karena tidak bisa perjalanan jauh. Jangan mikirin itu, yang penting kesehatan dulu itu lebih utama. Jangan khawatir soal Riani, ada kami di sini. Saya jamin Riani tidak akan kekurangan apa-apa. Restu dan Wandi langsung menoleh pada Bulan yang duduk di samping Lydia. Apapun yang dikatakan Cindy benar adanya, Riani yang mereka kenal sangat jauh berbeda. Sekarang lebih cantik, bersih dan terawat, apalagi aura kebahagiaan karena sedang hamil dan memiliki keluarga yang utuh terpancar jelas di wajahnya. Membuat Wandi selalu merasa teriris hatinya jika mengingat penderitaan sang putri, kadang air matanya menetes sendiri. Tanpa dia sadari. Loh, Pak Wandi kok nangis? Wandi terkejut lalu terkekeh menertawakan dirinya yang tidak sadar menangis. Saya tidak apa-apa Bu. Oh Lia,
saya sama Restu bawa oleh-oleh dari kampung. Bumbu dapur, hasil kebun. Buat bantu-bantu masak. Ish, jangan repot-repot Pak, malah kurang Bu. Mohon maaf hanya membawa ala kadarnya. Tadi kami sudah titipkan ke mbaknya, jengkol ayah Pak. Wandi menoleh pada Riani. Ayah, tapi sedikit Neng. Baru buahan yang muda. Riani tiba-tiba saja memegang perutnya. Misahkan ah. Bisi dihelaan si Sika. Hobi banget si eta mah kana jengkol. Mau misahin ah. Takut keduluan si Sika. Hobi banget dia itu sama jengkol. Tanpa menunggu jawaban lagi, Riani langsung ke arah dapur. Jangan banyak-banyak Lan.